Halo semuanya, ketemu lagi di channel Petani New Normal. Hari ini saya mau memperlihatkan pohon Everest kemarin yang setelah di pruning ya. Tapi ini kita sambilan aja. Saya perlihatkan sambilan. Ini buah yang paling bagus ya. Yang lain itu agak kurang. Mungkin ini karena kemarin saya ada coba ini ya, dosis yang tinggi ya. Jadi menurut pengalaman lebih baik itu dia ini ada yang kurang ya. Ini karena dia masih ada, ini kemarin ada kekurangan di penyemprotan fungisida. Kalau kita semprot fungisidanya tepat waktu, mudah-mudahan dia nggak kayak gini ya. Mudah-mudahan dia itu bisa mulus. Ini jadi pelajaran juga ya. Jangan malas semprot fungisida. Jadi ini dari pengalaman kami di sini, mungkin lebih bagus itu dia di ppm jangan lebih dari 15 lah, jangan kurang dari 10. Jadi diantara itu ya, 10 sampai 15 gitu, itu masih bagus. Terlalu sedikit kadang dia nggak ada terlalu pengaruh jadinya ke ukurannya berry ya. Seperti ini ya, ini mungkin udah lumayan ya, udah lumayan besar. Kalau dia udah seperti ini, perlakuannya cuma yang di sini ya, yang saya bikin itu dipupuk. Dipupuk ini tadi saya juga baru pupuk. Ini tadi saya baru pupuk. Ini saya pupuk itu seperti ini saja. Saya cuma taruhkan di dekat tempat drip ini ya. Jadi nanti dia bisa larut. Tapi lebih baik lagi setelah dipupuk ya, kita harus siram lebih kurang 2 hari ya. Jadi 2 hari itu kita siram manual supaya pupuknya ini bisa lebih maksimal ya cairnya. Saya pupuk itu per 10 hari sekali. Satu pohon ini tuh 2 sendok makan. Bukan 2 sendok teh ya, 2 sendok makan. Sama setiap kita ada melakukan penyemprotan ya, mungkin di waktu buah itu mungkin dia baru jadi berry sekitar seminggu ya, itu kita harus lebih perhatikan karena itu sangat rawan sama jamur. Kalau dia udah kena jamur, itu buah tuh seterusnya dia udah bakalan jelek ya penampilannya. Jadi sampai disemprot itu biasanya saya juga semprot dengan vitamin buah itu ya. Ntar saya ambil, masih semprot seperti ini ya. Jadi sewaktu semprot, waktu kita menyemprotkan fungisida sama insektisida ya, jadi saya sambil campur ini. Ini saya aplikasi 10 hari sekali ataupun seminggu sekali, tergantung kita melihat kondisi pohon ya. Kalau dia ada hama, ada jamur ya, mungkin boleh lebih sering, mungkin boleh seminggu sekali. Ini nanti saya tunjukkan pohon Everest yang udah mulai tumbuh tunas ya. Ini seperti ini ya penampakannya sekarang. Supaya teman-teman jangan bingung ya kalau lihat ya. Yang di sana itu, ini pohonnya kering ya, yang di situ ya. Itu pohonnya saya mau ganti, itu Baikonur.
itu sudah berbunga-bunga ya sebenarnya. Batangnya juga udah sebesar jempol, lebih besar dari jempol ya batang primernya. Tapi itu saya mau potong, saya mau ganti varian. Itu varian Baikonur. Ya, ini kita lihat ya. Ini sekarang keadaan pohon udah seperti ini ya. Yang sebelah sana, ini tadi saya sudah ini ya, seleksi tunas ya. Sebelah sini, ini saya tunjukkan. Ya seperti ini ya. Jadi kalau saya ya, begitu dia bisa diikat itu, kita harus segera ikat. Kalau pohon dia goyang-goyang begini itu dia bisa nggak mau besar batangnya itu. Ini juga harus rajin dibuang ini, yang seperti ini ya. Karena katanya satu sulur ini ya, itu bisa bikin satu tersier. Seperti ini saya juga kalau begitu bisa aja, kita harus langsung susun ya. Kita harus susun, kasih dia rapi. Ya, tapi ini nanti kita baru kerjakan. Nah, ini kita nggak perlihatkan lagi. Nanti makan durasi terlalu lama. Jadi ini ya, kita lihat ya. Ini hampir semua itu dia pecah ya. Ini kita lihat. Walaupun dia sekecil ini, dia juga pecah, juga bawa bunga. Nih ya, ini dia bawa bunga ya. Jadi yang saya perhatikan itu, yang seperti ini ya. Ini kan dia bawa bunga. Ini juga bawa bunga. Biasanya saya ambil yang bawah, supaya kedepannya itu ini bisa dibuang. Jadi kalau kita buangnya di sini, maksudnya supaya kedepannya itu ini batang biar jangan dia makin lama terus makin panjang begitu. Jadi saya tetap ambil yang bawah. Tapi kita juga lihat keadaannya seperti ini ya. Kalau ini saya sudah pasti ambil yang bawah karena dia kelihatannya juga sehat. Ini saya pasti buang ya. Jadi ini kita nggak kasih dia tumbuh lagi. Ya, tapi kalau dia seperti yang ini ya, yang ini itu kita lihat dia yang atas itu dia lebih subur ya. Jadi dia lebih kuat gitu. Ya otomatis kita buangnya yang bawah. Seperti yang ini. Ini kan tadi saya buangnya yang atas ya. Jadi semua itu tergantung kondisi lapangan. Sebisa mungkin kalau saya buangnya yang bawah, yang atas maksudnya. Tapi kalau keadaan tertentu ya mungkin kita ambilnya yang atas. Terus kalau saya di sini ya, 1 jengkal ya jaraknya ya, lebih kurang. 1 jengkal saya itu 22 cm ya. Jadi dia menurut saya itu 20 cm itu 1 cabang. Yang seperti ini, dia kalau agak besar nanti, ini kita harus urut dia ya. Kita urut supaya dia bisa ke sini nantinya. Seperti yang ini mungkin saya buang. Jadi yang seperti ini ya. Karena dia juga arahnya ke sini, sedangkan kita kan mau letakkan dia tuh di sini ya. Jadi mau nggak mau kita buang yang ini. Ini juga ada bunganya ya. Rata-rata tuh ada bunganya. Lebih bagus lagi kalau misalnya ini pecah tunas ya, itu warnanya hijau. Seperti ini kan dia agak kemerah-merahan ya. Kalau dia bisa warna hijau itu paling bagus menurut saya. Jadi yang seperti ini. Ya ini mungkin nih kita buang. Jadi kita ambil yang ini nanti 3 nih kita perhatikan lagi. Kalau misalnya dia ini, mungkin kita boleh arahkan dia ke sini ya. Itu tergantung gimana kita susunnya. Terus kita lihat ya, yang ini ya. Seperti yang ini.
Yang ini tuh dia ini bawa bunga, yang ini memang enggak ya. Kelihatannya sih ini subur, ya mungkin ini saya buang. Karena satu ini, menurut saya juga lebih bagus ambil satu cabang aja, supaya dia bisa jadi cabang yang maksimal ya. Seperti ini ya, ini kan dia nggak ada bawa bunga. Ya mungkin ini saya buang. Ini juga kita buang. Ini yang harus hati-hati ya, karena ini sering kita lupa. Karena dia tuh selip gini. Nanti ini bisa kalau ininya besar, dia bisa mengganggu yang ini. Jadi ini kita buang juga. Seperti yang ini, ya. Ini dia kalau keadaan seperti ini ya, bisa bikin bingung. Karena sepertinya dua-duanya bagus ya. Tapi itu nanti saya baru buang lah. Ini kita buang aja. Mungkin ini kita buang dulu. Ya. Nanti kita baru perhatikan lagi ya perkembangannya. Ini sebenarnya ini belum final. Nanti kita bisa mungkin kita bisa susun terus ya, gimana biar dia bagus percabangannya. Yang jelas jangan berlebihan. Karena kalau kita ngambil cabang itu berlebihan, semua itu bisa terganggu. Tapi kalau kita ambil cabang itu enggak berlebih, ada cabang-cabang itu nanti dia bisa maksimal buahnya. Seperti ini. Ini juga dia berbunga ya. Tapi ini bunga dari pohon sebelah situ. Ya. Jadi saya hanya memperlihatkan ini update-nya. Ke depannya nanti saya bakal bikin yang ini ya, pohon yang ini mau dipangkas juga. Karena ini hasilnya lumayan bagus. Kenapa saya nggak pangkas hari ini ya? Karena besok saya mau semprot MKP. Jadi disemprot pupuk MKP. MKP teman-teman udah tahu lah. Dosisnya sesuaikan aja sama yang ditulis di apa ya. Kalau saya sih saya sesuaikan saja sama dosis yang ada ditulis di bungkusnya itu. Setelah saya semprot MKP, biasanya selang 2 hari itu saya baru selang 2 hari, saya mungkin 1 hari apa 2 hari gitu baru saya pangkas ya. Jadi nanti saya baru yang jelas itu aja ya. Saya semprot MKP kalau ada MKP dan asam amino. Kalau ada asam amino itu lebih bagus lagi. Jadi di video selanjutnya itu mungkin saya bakal pangkas ini. Ini saya juga mau pangkas Shine Muscat ya. Dia mengeluarkan bunga. Ini kita lihat dulu bunganya ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini kita di pohon Shine Muscat ya. Shine Muscat yang saya mau pruning. Batangnya udah seperti ini ya. Nggak terlalu besar sebenarnya. Karena dia bisa lebih besar lagi sebetulnya ya. Tapi batang sekundernya juga kurang besar ya masih ya. Tapi kita udah nggak bisa tunggu lagi. Karena ini pohon dia daunnya udah kurang maksimal ya kerjanya ya. Karena udah banyak daun yang tua juga. Jadi mau nggak mau ya di pruning. Kita mau kita masukkan dia ke fase vegetatif juga udah nggak bisa ya. Karena daunnya udah mau diganti. Jadi kita bakal pruning ya. Tapi sebelum pruning kemarin, saya memang sudah semprot MKP ya. Saya sudah semprot MKP. Dia bisa pecah-pecah tunas ya, seperti ini. Ya. Ini ada kemungkinan dia bawa bunga. Tapi saya ada lihat, saya sudah dia ada 2 pucuk ya. Dia tuh bawa bunga.
itu lumayan besar. Ini ya, ini saya muskat. Kenapa saya mau pruning? Kenapa saya mau pruning ya? Karena nanti ini saya mau arahkan ke sini. Mau saya teruskan ke sini ya. Jadi dulu saya pruning di sini, tapi sebelah sana saya nggak pruning. Jadi sini dia nggak pecah. Yang ini ya. Ini dia udah mulai menunjukkan bunga. Ini bunga yang paling besar yang saya pernah lihat ya. Bunga saya muskat maksudnya. Bunga saya muskat itu bunga yang paling susah didapat menurut saya. Jadi dia seperti ini. Jadi menurut saya ini tanda-tandanya ya. Dia sudah menunjukkan tanda kalau dianya udah sanggup berbunga ya. Jadi ini setelah nanti saya semprot MKP berbarengan dengan yang di sana itu ya, dengan Everest itu, sama ada pohon Baikonur saya juga bakal semprot. Nanti mungkin bakal dipangkas tuh berbarengan, itu bakal sama semua waktunya. Jadi saya bakal update lagi. Halo semuanya, ini kita nggak di kebun ya, karena saya mau sambil jawab ada beberapa komen. Ada yang nanya pupuk MKP disemprot untuk apa? Saya cuma bisa menjawab itu menurut pengetahuan saya aja ya. Jadi itu hanya untuk memaksimalkan penyerapan fosfat saja. Di tanah itu sudah dikasih, itu saya udah kasih pupuk NPK profesional. Itu dia kandungannya 92525, supaya dia memaksimalkan penyerapan fosfatnya ya, kita semprot MKP. MKP itu kan dia kandungan P-nya yang paling tinggi ya, P-nya itu udah 50-an. Itu supaya memaksimalkan saja. Kita memanfaatkan sifat dari daunnya. Sifat baik dari daun itu dia bisa menyerap nutrisi yang kita semprotkan. Tapi itu pun harus pupuk yang memang dia layak disemprot ke daun. Itu harus perhatikan juga. Memang dia layak disemprot ke daunnya. Semua tuh pasti udah tahu juga dia kalau fosfat itu sangat penting di masa-masa dia membentuk bunga dan buah ya. Sebelum bunga itu saya sudah semprot sampai dia jadi berry ya. Tapi kalau setelah dia jadi berry itu saya nggak semprot lagi. Saya cuma semprot vitamin buah ya. Vitamin buah itu dia yang tinggi kalium. Itu juga teman-teman bisa cari pupuknya. Ada yang nanya soal tralis. Tralis itu nanti mungkin kita di lapangan itu lebih mudah ya menjelaskan. Nanti kita cari waktu, itu bisa lebih mudah jelasinnya. Tapi yang jelas itu biasa-biasa saja ya. Itu pakai pipa biasa, pipa seadanya aja. Pas kemarin adanya pipa itu ya itu dipakai. Cuma yang di bagian atasnya itu saya pakai pipa paralon. Nanti di lapangan kita baru bisa jelaskan, baru bisa lebih jelas. Tali, ada yang nanya talinya itu pakai kawat ya, kawat biasa, kawat galvanis ya semuanya. Kawat galvanis ini dia juga bisa karat. Kalau teman-teman bisa beli pakai seling itu sih lebih bagus ya. Tapi seling kan dia agak mahal. Jadi kemarin ya pakai kawat saja.
ada yang nanya soal penanaman ya. Ya nanti ini semua lagi dipersiapkan tempatnya. Nanti memang rencananya ada mau bikin video penanaman ya. Ada yang nanya soal potnya itu pot namanya airpot. Itu ada di online, itu bisa dicek namanya airpot. Kalau saya belinya itu lebar panjang 2 meter, itu digabung ya, digabung 3 lembar jadi satu ya, digabung 3 lembar jadi satu. Itu mungkin bisa ditengok di online aja. Itu memang khusus pertanian, itu memang dibikin khusus untuk pertanian. Jadi di luar negeri itu udah pakai, banyak juga yang udah pakai yang kayak gitu ya di kebun. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah ngasih dukungan berupa jempol ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.